Pahit. Apa kabarnya nih Pak? Waalaikumsalam Budian. Se- Syukur. Alhamdulillah kabar baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Syukur ya Pak kalau Pahit dalam kondisi sehat ya Pak ya. Oh iya, pagi ini Bapak ada rencana coaching ya dengan Ibu Is ya Pak? Betul sekali Ibu. Saya berencana nanti jam 9 akan melakukan coaching bersama Ibu Is. Ya, baik Pak. Jadi kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti. Oleh karena itu, nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan dengan Ibu Is. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coaching, Pak? Ya Bu, saya sudah siap. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Dian yang sudah bersedia menjadi pengamat dalam proses coaching nanti bersama Ibu Is. Ya, baiklah Pak. Sebelumnya ada beberapa hal nih Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, saya akan bertanya dulu nih, menjelaskan dulu nih tentang rubrik penilaian dari proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Baik Bu. Ya, nah nanti itu ada beberapa poin yang akan saya amati saat Bapak melaksanakan proses coaching nih Pak ya. Jadi saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya itu berdasarkan alur tirta apa tidak. Kita ketahui bersama ya Pak ya, alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Pak Ahid ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya ini berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya itu kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach, terus juga apalagi ya proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Pak ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya kompetensi inti yang perlu Bapak perhatikan adalah kehadiran penuh Pak. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Pak Ahid ini mengajukan pertanyaan ya, maka Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa Pak. Rasa di sini artinya receive, appreciate, summarize dan ask gitu. Baik, yang sudah saya sampaikan ini apakah sudah jelas Pak rubrik penilaiannya? Iya Bu Dian, sangat jelas sekali. Pada saat coaching nanti, saya berencana akan melakukannya dengan alur tirta. Lalu, saya akan menerapkan prinsip-prinsip atau kompetensi inti di dalam coaching ini Bu. Jadi saya merasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan tadi. Ya baik Pak. Selanjutnya saya izinkan bertanya ya Pak ya. Pertama, kompetensi Baik, Bu. apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya Bu, nanti pada saat melakukan coaching, saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu, bagian mana yang secara spesifik ingin Bapak saya observasi? Bagian spesifik yang ingin saya observasi adalah mendengarkan dengan aktif dan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Ya baik Pak, berarti Bapak ini nanti fokus kompetensi coaching yang ingin Bapak saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada saat sesi coaching ini apa Pak? Ya Bu, pertama nanti saya akan mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan, serta saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi Bu. Saya juga nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka kepada uji. Ya baik Pak, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini ya Pak ya. Terima kasih sih sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi-kompetensi yang ingin Bapak capai nih dan yang ingin saya observasi. Nah untuk selanjutnya silakan Bapak melaksanakan proses coachingnya dengan Ibu Is ya Pak. Nanti setelah kegiatan coaching ini selesai, kita berbincang sejenak ya Pak ya untuk membahas tentang kegiatan proses coaching yang sudah Bapak lakukan nanti bersama Ibu Is ya Pak ya.
Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak, sampai bertemu lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Nur Isroiyah. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahid. Ibu Is, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana dengan kabarnya Pak Ahid sendiri? Alhamdulillah Bu, baik juga. Baik Bu, hari ini kita akan melaksanakan coachingnya Bu ya. Insya Allah coachingnya akan kita laksanakan ini melalui alur tirta. Sebelum memulainya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan untuk saat ini? Iya Pak. Ya Pak, saya ingin membicarakan terkait dengan siswa saya yang pasif Pak dalam pembelajaran. Terutama pada saat saya memberi materi Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Lalu nanti di akhir pembicaraan kita ini, apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya ingin menemukan langkah-langkah dan solusi bagaimana saya meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar di dalam kelas Pak. Jadi siswa lebih semangat dalam belajar begitu. Baik Bu, jadi Ibu ingin siswa Ibu itu aktif dalam pembelajaran kelas ya Bu ya? Iya betul Pak. Nah, saya ingin mencari tahu terlebih dahulu ya Bu, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar mengajar itu yang seperti apa ya Bu? Menurut saya siswa yang aktif dalam belajar itu Pak, siswa yang pertama itu menyimak dan mendengarkan guru saat guru itu sedang mempresentasikan. Kemudian saat bertanya ada hubungan timbal balik antara siswa dan guru, ada pertanyaan dan ada jawaban. Kemudian selanjutnya siswa dalam mengerjakan tugas itu. Nah, menurut Ibu, apa yang menyebabkan siswa kurang aktif? Menurut saya mungkin siswa belum paham tentang materi atau tentang konsep dasarnya Pak, atau kemungkinan juga mereka ada masalah pribadi, melamun, atau mereka juga ada aktivitas sehingga mereka sibuk dengan sendirinya, seperti itu Pak. Baik Bu, jadi rencana Ibu seperti apa ke depannya? Saya ingin menyusun modul secara bervariasi Pak, agar siswa tidak jenuh. Saya akan mencari referensi ke pembelajaran yang meningkatkan antusiasme siswa Pak, seperti itu. Baik Bu, dalam melakukan hal itu ada tidak yang akan membantu Ibu? Kalau menurut saya ada Pak. Guru di sekolah saya terutama yang masih muda-muda itu memiliki kemampuan untuk berkolaborasi membuat modul pembelajaran Pak. Mereka mampu dan dalam merancang modul, memiliki teknologi ya, dan mungkin akan menggabungkan teknologi dengan pembelajaran yang terbentuk dalam suatu permainan, seperti itu Pak maksudnya. Nah, terus rencananya kapan itu Bu? Rencana pembuatan modul itu saat liburan semester ini Pak, karena menurut saya waktu yang tepat untuk menyusun modul itu agar fokus gitu loh Pak saat liburan. Baik Ibu, kita sudah ngobrol panjang lebar ya Bu ya. Nah, dari obrolan tadi kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan ini Bu? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega. Seperti itu Pak. Insya Allah ya Bu ya, semoga ada perubahan. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu?
Saya akan menerapkan ide dan rencana tersebut, Pak. Di semester depan akan menerapkannya. Semester 2. Seperti itu, Pak Nat. Semoga lancar ya Bu ya. Dan apa yang menjadi harapan Ibu bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih, Pak, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Baik Bu, sama-sama. Ibu Is juga sudah sangat luar biasa, mampu untuk merancang ide yang nantinya menjadi solusi atas permasalahan Ibu tadi. Tetap semangat ya Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Ahid. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Wah, Pak Ahid, luar biasa Pak. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, kalau saya lihat nih, gimana nih Pak perasaannya saat melakukan coaching Pak? Alhamdulillah ya Bu, terima kasih Bu. Pada saat melakukan coaching tadi, saya merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Kuci. Sehingga permasalahan-permasalahan yang dialami Kuci bisa tersampaikan. Kompetensi yang saya harapkan pada saat Kuci juga bisa tercapai dengan baik. Baik Pak, merujuk pada indikator ketercapaian ya Pak dari pengembangan yang Bapak harapkan tadi, kira-kira apa yang Pak Ahid sudah lakukan pada saat proses coaching tadi Pak? Setelah melaksanakan coaching tadi Bu, saya merasa sudah mampu fokus terhadap Kuci dengan menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta Bu. Ya baik, berarti sudah tercapai ya Pak ya menurut Bapak. Nah, indikator pengembangan yang Bapak harapkan juga sudah tercapai berarti ya Pak ya? Ya Bu, sudah tercapai Bu, insya Allah. Baik, nah izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak Ahid ya. Baik Bu, silakan Bu. Nah, berdasarkan hasil pengamatan tadi nih, percakapan coaching yang sudah Bapak lakukan ini sudah berjalan dengan sangat baik. Bapak juga sudah melakukan proses coaching ini berdasarkan alur tirta. Nah, Pak Ahid juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching tadi dan mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi dan juga menyelesaikan masalahnya, kemudian memancing beliau juga untuk berkomitmen penuh terhadap tanggung jawab dalam merencanakan aksi tersebut Pak Ahid. Selain itu Pak Ahid juga menurut saya ya sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching Pak, dimana saya lihat Bapak itu fokus dengan coaching Bapak, artinya Bapak sudah menerapkan kesadaran penuh atau presence ya. Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot juga seperti yang Bapak sampaikan pada saat praobservasi tadi. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang ingin Bapak saya observasi ya Pak ya. Nah, menurut saya juga itu sudah sangat baik Pak. Sudah mencapai harapan sesuai dengan apa yang Bapak ingin capai pada saat kegiatan praobservasi tadi. Ya, menurut saya itu sih Pak sudah tercapai. Iya Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu, saya sangat senang sekali mendengarnya. Dan terima kasih juga atas umpan balik yang telah Ibu berikan. Ya Pak, sama-sama Pak. Nah, dari hasil coaching yang sudah Bapak lakukan ya, kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak kembangkan untuk kedepannya Pak? Baiklah Bu. Jadi saya berencana untuk kedepannya saya akan terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dan dengan mendengar dan juga bisa mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan lebih efektif, sehingga pada saat saya melakukan coaching kedepannya saya bercerita banyak dengan Kuci dan Kuci bisa menyampaikan apapun yang menjadi permasalahannya. Iya. Begitu Bu. Oh iya, baik Pak. Pak Ahid, semoga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu sesuai dengan harapan Bapak ya. Kemudian juga Bapak bisa mencapai kompetensi itu dengan memperbanyak juga praktek coachingnya ya Pak. Ya Bu, nanti saya juga akan berusaha untuk melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching hingga kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi. Baiklah, untuk saat ini kira-kira Bapak ada yang ingin Pak Ahid sampaikan lagi nggak Pak? Untuk saat ini sepertinya sudah cukup Bu.
terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Baik Pak, sama-sama nih Pak. Sampai ketemu lagi nanti ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.